dalam 1 tahun, 6 bulan, kota ini tertutup bayangan dari gunung yang tingginya 1.800 meter yang tepat di belakangnya. Jadi arah edar matahari hanya di atas dari kota itu, sehingga kota ini gelap gulita selama 6 bulan. Bisa dibayangkan, dalam waktu 6 bulan tidak ada sinar matahari yang masuk ke kota itu. Pada tahun 1913, ada seorang insinyur yang juga pemilik dari perusahaan di sana, namanya Sam Ade. Dia memikirkan bahwa kalau matahari tidak masuk, tidak kena rumah-rumah itu, akan membuat orang depresi. Lalu dia menciptakan satu skylift atau skylift namanya, yang seperti di Taman Mini itu ada. Jadi cable car, jadi kabel yang dikasih semacam cabin yang untuk orang naik, supaya mereka bisa naik ke atas dan menikmati sinar matahari di sana. Jadi betapa pentingnya sinar matahari itu. Bisa kelihatan ini yang saya share? Sekarang slide yang Norwegia, Om. Ya, cuman saya mau next, nggak bisa ini. Heran. Boleh di-share aja, Om, nanti kita backup dari sini. Oke. Ke mail atau kemana ya? Ke WhatsApp boleh, Om. Kelihatannya berat nih. Bisa di-share Di-share di mana ya? di-share-nya di share file di Zoom, Om. Ini Sekarang udah bisa next, Om. iya. Udah next tuh. Oke, kita next saja dulu ya. Sehingga pada saat orang-orang itu membutuhkan sinar matahari, jadi cable car ini membawa mereka naik ke atas dan menikmati sinar matahari. Sampai 100 tahun setelah Sam Ade ini sudah meninggal, ditemukanlah satu cara bahwa untuk memperoleh matahari masuk ke dalam kota Ryokan ini, dibuatlah satu proyek untuk membuat cermin. Jadi pasanglah cermin yang besar, ukuran 17 meter persegi, lalu cermin ini ada 3 buah yang memantulkan sinar matahari dengan tenaga solar system, memantulkan dan diberikan ke satu spot di dalam kota ini, kota Ryokan ini. Jadi kalau dari kejauhan kira-kira seperti sinar matahari kecil, dan walaupun hanya satu spot yang tidak terlalu besar, tapi itu membuat seluruh kota bergembira. Karena dalam 6 bulan, karena dalam 1 tahun mereka dapat menikmati sinar matahari. Di sini kita bisa melihat betapa pentingnya sinar matahari di dalam kehidupan atau cahaya di dalam kehidupan. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 12 disebutkan bahwa maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus rindu bahwa kita berjalan bersama dengan Dia, atau kita mempunyai terang hidup itu, maka kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Pada sore hari ini kita akan belajar satu cerita yang terdapat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 7 dan Hakim-Hakim 6, 7 dan 8. Mari kita sama-sama buka Hakim-Hakim 6 ayat 7
pasal 7, 8, dan 9. Saya akan cuplik-cuplik beberapa yang kita akan pelajari pada sore hari ini. Yang pertama adalah Gideon diangkat menjadi hakim. Dikatakan bahwa pada saat itu orang-orang Israel sudah meninggalkan Tuhan, mereka menyembah dewa-dewa asing, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Jadi dibuat keadaan begitu sulit oleh orang-orang Midian dan orang-orang Amalek ini, pada saat bangsa Israel mulai panen, mereka datang berduyun-duyun dan merampas hasil panen itu, membakarnya, bahkan mencuri, mengambil, merampok semua ternak hewan mereka. Untuk melindungi diri, mereka sampai lari ke tempat-tempat pegunungan, ke gua-gua, bahkan membuat kubu-kubu pertahanan. Jadi orang-orang Israel sangat menderita, mereka sangat kelaparan. Pada saat kita pada saat kita tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan mengizinkan kita untuk menghadapi permasalahan. Ayat yang ke-7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi. Pada saat Tuhan mengutus seorang nabi ini, nabi ini mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memiliki kekuatan, memiliki kuasa untuk membebaskan mereka. Tidak ada harapan, Tuhanlah jawaban dari permasalahan mereka. Ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum. Tetapi dia mengirik gandum atau menggiling gandum di tempat pemerasan anggur. Ini satu tempat yang tidak wajar untuk mengirik gandum. Tempat memeras anggur dipakai untuk mengirik gandum. Supaya apa? Pada saat itu bukan musim anggur, sehingga kalau datang musuh, maka tidak ditemukan dia sedang mempunyai sebuah persediaan makanan bagi keluarganya. Lalu apa yang dikatakan Tuhan ayat yang ke-12? Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pada saat ini, Gideon bukanlah siapa-siapa. Dia hanya seorang muda yang ketakutan sedang mengirik gandum, tetapi waktu malaikat Tuhan datang, dan dia katakan, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak memandang masa lalu kita. Tuhan juga tidak memandang keadaan kita saat ini. Tuhan melihat kita dengan mata iman. Seperti apakah kita akan menjadi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan di masa yang akan datang. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Padahal dia sedang ketakutan bersembunyi dari orang Midian. Lalu ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Dengan melihat ini, kita tahu bahwa malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, yaitu siapa? Yesus. Yesus yang menampakkan diri kepada Gideon. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi Yesus berkata kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini. Nah, kekuatan yang mana? Dia orang lemah. Jawabnya, ayat 15. Tuhanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara-saudara, pada saat Tuhan mengutus, pada saat Tuhan memanggil, memberikan kesan di dalam hati Anda atau pikiran Anda untuk bekerja bagi Tuhan,
maka Tuhan akan menyediakan kekuatan. Tidak peduli Anda masih muda, tidak peduli Anda tidak mempunyai apa-apa, pada saat Tuhan panggil, ikutilah suara itu. Maka Tuhan akan menyediakan semuanya. Kita akan lihat. Maka, ayat 17 jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Kita lihat di sini bahwa Gideon tidak merasa dirinya sanggup. Dia merasa tidak sanggup. Dia merasa, siapa saya ini Tuhan sampai engkau mau suruh saya? Kalau emang betul-betul Tuhan mau lepaskan bangsa Israel ini lewat tangan saya, orang yang lemah ini, tolong Tuhan kasih tanda. Dengan kata lain, Gideon adalah orang yang rendah hati. Dia tahu keadaannya, dan dia tidak sombong, dan dia minta petunjuk dari Tuhan sebelum dia melangkah. Lalu dikatakan, jangan pergi dulu, aku akan menyediakan makanan bagimu. Dia menjamu tamunya dengan baik. Saudara-saudara, kita tahu di sini, kalau kita baca di dalam ayat 19, masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Kita tahu bahwa dia tidak miskin-miskin banget. Dia punya, dan dia persembahkan itu. Padahal pada saat itu orang-orang Israel sedang kelaparan, susah makanan. Tapi dia punya kemurahan hati untuk menjamu tamunya itu. Lalu tamunya itu katakan, oke, taruh makanan yang kamu sudah olah itu, anak kambing dan kuahnya, tuangkan di atas roti dan daging itu, lalu disentuhlah dengan tongkat, maka muncul api dan membakar itu semua. Dan malaikat Tuhan hilang. Lalu apa yang Gideon katakan? Celakalah aku, karena aku sudah melihat Tuhan, tetapi aku hidup. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Ayat 24, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan, dan menamainya, Tuhan itu keselamatan. Saudara-saudara, pada saat kita bertemu dengan Tuhan, if we have encounter with God personally, secara pribadi kita bertemu dengan Yesus, maka yang keluar adalah ucapan syukur. Mezbah adalah bentuk ucapan syukur. Dan dia katakan, Tuhan itu adalah keselamatan. Dia menjadi yakin bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan keadaannya. Saudara-saudara, tanpa kita merasa bahwa kita tidak layak, tanpa kita bertemu dengan Kristus secara pribadi, maka kita tidak akan punya rasa syukur bahwa Tuhanlah yang membawa keselamatan di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan. Lalu apa yang dilakukan setelah itu? Ayat 25. Pada malam itu juga, Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Jadi, dikatakan ambil lembu ayahmu, dan runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan, di atas kubu pertahanan ini, dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kutebang itu. Jadi, Tuhan perintahkan kepada dia untuk merobohkan mezbah Baal, demikian pula membuat mezbah setelah patung itu dihancurkan, lalu ditebang itu kayu tiang berhala yang di sebelahnya. Biasanya Baal dan kayu disebut dengan tiang kayu berhala itu adalah sembahan Dewi Astoret. Baal dan Dewi Astoret. Ya.
Nah, pada saat dia melakukan hal itu, apa yang Tuhan mau dari dia? Setelah dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, dia malah mempersembahkan korban syukur, dan dia menyadari bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Tuhan. Langkah selanjutnya yang Tuhan minta dari dia adalah membersihkan berhala dari rumahnya dulu. Dan kebetulan ayahnya itu membuat mesbah itu, membuat tiang berhala dan juga patung berhala itu di dekat rumahnya untuk orang sekotanya. Setelah dia tebang, dia robohkan itu, keesokan harinya, marahlah orang-orang, karena dewa mereka sudah hancur, sudah terbakar. Tiang berhala itu sudah menjadi bagian dari mesbah yang dipersembahkan oleh Gideon. Oleh karena itu dinamakan Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang melawan dia setelah dirobohkan mesbahnya. Lalu, ayat yang ke-34. Setelah itu, apa yang dibuat? Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala, dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Setelah dia membersihkan semua Baal, korban Baal, dan juga berhala-berhala di rumahnya dan kehidupannya, maka roh Tuhan menguasai dia, dan dia meniup sangkakala. Saudara-saudara, setelah kita menerima Kristus, kita mengakui bahwa kita tidak berdaya, kita minta ampun, maka Tuhan akan memberikan pengampunan, dan kita mengakui bahwa Yesuslah sumber keselamatan kita. Tapi pada saat yang sama, kita harus menelisik hati kita harus introspeksi. Apakah ada berhala-berhala, apakah ada Baal-Baal, apakah ada Astoret-Astoret yang kita sembah, yang melebihi Tuhan. Pada saat kita sudah membersihkan semua, roh Tuhan akan turun kepada kita. Dan kita akan menjadi orang yang meniupkan sangkakala, memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan lantang. Setelah itu, dia masih belum percaya diri. Dia katakan, Tuhan, kalau boleh saya minta tanda lagi, Tuhan. Kalau boleh, jangan marah ya Tuhan ya. Kiranya murka-Mu jangan bangkit terhadap aku. Dia bilang, kalau boleh, saya akan gelar ini satu kulit domba. Lalu kalau boleh Tuhan, biarlah kulit domba ini basah, rumput sekitarnya kering. Keesokan harinya, waktu dia bangun, cepat-cepat dia bangun, dan dia lihat, ternyata bulu domba itu sudah basah, kuyup, bisa diperas, tetapi rumput sekitarnya kering. Lalu dia bilang, Tuhan, saya minta tanda sekali lagi, jangan marah Tuhan. Kalau boleh sekarang dibalik, saya pasang lagi, ntar malam, biarlah sekelilingnya basah kuyup, dan kulit domba ini kering. Dan Tuhan melakukan tepat seperti yang dia minta. Dan dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Keesokan harinya dia bangun, lalu dia kumpulkan orang-orang. Dia kumpulkan orang-orang, dan pada saat itu ada 32.000 orang Israel. Tetapi orang Israel harus melawan orang Midian, bersekutu dengan orang Amalek, jumlahnya 135.000. Masih tidak seimbang, jauh sekali. 32.000 lawan 135.000. Tetapi Tuhan katakan apa? Supaya jangan orang Israel bermegah, biarlah tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Lalu ayat 3 katakan, Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Bayangkan, 32.000 dibanding 135.000 sudah jauh itu. Tetapi Tuhan bilang itu terlalu banyak. Yang takut, yang baru married, yang baru menikah, yang baru punya rumah, yang baru punya sawah, baru menggarap, baru menanam, suruh pulang. Dan yang tinggal 10.000 orang. Gideon makin
pucat, saudara-saudara. Bayangkan ini kalau harus melawan 10.000 lawan 135.000 sangat tidak seimbang. Hanya ketika hukum Allah dipulihkan ke posisi selayaknya, maka akan ada kebangkitan kembali iman dan kesalahan primitif di antara yang mengaku umatnya. Pada saat Gideon merobohkan berhala itu, ketika hukum Allah dipulihkan ke posisi yang selayaknya, maka akan ada kebangkitan kembali iman dan kesalehan primitif di antara yang mengaku umatnya. Saudara-saudara, kalau kita punya berhala di dalam hidup kita, dalam diri kita, pada saat kita memiliki iman dan kesalehan yang sungguh-sungguh, maka itu harus kembali kepada hukum itu dan meninggikan Tuhan. Kita lanjutkan. Tuhan katakan masih terlalu banyak 10.000 itu. Suruh turun minum. Ayat yang keempat, Hakim-Hakim 7 katakan, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, jadi seperti anjing menjilat ya, jongkok begitu, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Lalu dikumpulkan, yang minum jongkok seperti anjing, langsung mulutnya menyentuh air, disuruh pisahkan, lalu yang meminum air dengan mencedok dengan tangannya, disuruh kumpulkan juga. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya, ada 300 orang. Tetapi yang lain, rakyat itu semuanya berlutut minum air. Di antara 10.000, ada 9.700 yang minum langsung seperti anjing, dan hanya 300 yang mencedok dengan tangannya. Dikatakan bahwa pada saat mereka mencedok, pandangan mereka terarah untuk melihat musuh yang ada di hadapan. Ada satu pelajaran di sini. Ada satu pelajaran dikatakan, bahwa mereka yang tidak mau menghadapi bahaya dan kesulitan, atau yang kepentingan duniawinya akan menarik hati mereka dari pekerjaan Allah, tidak akan menambah kekuatan bagi pasukan Israel. Kehadiran mereka hanya akan membuktikan penyebab kelemahan. Jadi bagi mereka yang takut, yang tidak mau menghadapi bahaya, yang tidak mau menghadapi kesulitan, yang kepentingan duniawinya, yang penting sekarang enak, tanpa memikirkan apa yang terjadi peperangan di depan, Tuhan suruh singkirkan karena ini akan melemahkan pasukan Tuhan. Saudara-saudara, pada saat Tuhan memanggil kita untuk bekerja di ladangnya, biarlah kita jangan takut untuk menghadapi bahaya, menghadapi kesulitan, dan biarlah jangan kepentingan-kepentingan pribadi atau duniawi kita mengalahkan fokus tujuan utama kita di dalam peperangan yang akan datang. Dengan cara yang paling sederhana, karakter sering diuji. Mereka yang pada saat bahaya berniat memenuhi keinginan mereka sendiri, bukanlah orang-orang yang dapat dipercaya dalam keadaan darurat. Tuhan tidak memiliki tempat dalam pekerjaannya untuk yang malas dan memanjakan diri. Orang-orang pilihannya adalah segelintir orang yang tidak mengizinkan keinginan mereka sendiri untuk menunda mereka melaksanakan tugas. 300 pria yang dipilih tidak hanya memiliki keberanian dan pengendalian diri, tapi mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka tidak menajiskan diri mereka untuk penyembahan berhala. Tuhan mengarahkan mereka, dan melalui mereka, Tuhan dapat melakukan pembebasan bagi Israel. Keberhasilan tidak bergantung kepada angka.
Tuhan dapat membebaskan dan menggunakan beberapa orang seperti halnya dengan jumlah banyak orang. Dia tidak banyak dihormati dengan jumlah besar, sebagaimana oleh karakter mereka yang melayani dia. Di sini sangat jelas bahwa Tuhan mau bahwa orang-orang yang di saat yang terdesak, di saat yang genting, mereka tidak memikirkan dirinya, tetap memikirkan fokus untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. 300 orang yang ternyata mencedok dengan mulutnya ini, menurut hamba Tuhan Nyonya White, adalah mereka yang memiliki keberanian dan pengendalian diri. Tetapi mereka juga adalah orang-orang yang beriman tidak terkait dengan penyembahan-penyembahan berhala. Melalui mereka lah Tuhan akan pakai. Bagi Tuhan, angka itu tidak penting. Lebih penting adalah karakter mereka yang melayani Dia. Sayang sekali saya tidak bisa maju ini dengan ini, saya nggak tahu kenapa. Oke. Lalu tiba pada saat peperangan terjadi, sebelumnya Tuhan memberikan jaminan lagi kepada Gideon. Pada waktu dia melihat tentara Midian dan tentara Amalek berkemah di lembah sana, seperti pasir di laut, begitu banyak. Dan dia hanya punya 300 orang yang Tuhan pilih. Dia menjadi takut. Bayangkan, 300 berbanding 135.000, saya coba hitung-hitung. Artinya satu orang harus menawan 450 orang. Itu satu hal yang tidak masuk akal. Tidak mungkin, di luar nalar manusia. Tetapi itulah yang Tuhan ingin Gideon lakukan. Lalu ayat yang ke-10, Hakim-Hakim 7 katakan, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Sementara dia turun, dia mendengarkan orang-orang Midian itu saling berbicara ngobrol. Dia ada yang katakan, wah saya mimpi tadi malam bahwa perkemahan kita ini akan dihancurkan oleh roti jelai yang bundar, yang mengobrak-abrik. Lalu temannya bilang, wah jangan-jangan ini Gideon ini yang akan menghancurkan kita. Segera, ayat 15, sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Saudara-saudara, melihat kenyataan melawan 135.000 orang, 300 orang yang harus berperang, satu orang melawan 450 orang. Menurut hitungan manusia, itu tidak masuk akal. Tetapi saat Tuhan membukakan itu, dengan iman Gideon percaya penuh bahwa Tuhan sudah menyerahkan. Apakah pada saat itu mereka sudah berperang? Belum. Tetapi dengan iman, Gideon percaya bahwa musuh sudah dikalahkan. Saudara-saudara, itulah iman. Dia dapat melihat sesuatu ke depan dan mempercayai bahwa dia sudah menerimanya saat ini. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Tuhan mau kita memiliki iman kepada Dia. Karena kita mengenal siapa Juru Selamat kita. Pada saat kita mengenal Dia, maka hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang di luar nalar manusia, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu mereka berperang. Dibagi oleh Gideon, apa yang dibawa? Bawa trompet dari tanduk, bawa obor, dan bawa buyung dari tanah liat. Buyung kosong. Tetapi ada yang menarik di sini. Pada saat mereka akan menyerbu, jadi dari 300 orang itu, Gideon bagi 100-100 menjadi 3 bagian. Dia katakan, kalau saya meniup trompet, lalu semua tiup trompet, tetapi sebelumnya sementara mereka bergerak, tudungi obor ini dengan periuk, atau buyung itu. Lalu ambil buyung itu, banting, angkat tinggi-tinggi obornya, lalu tiup trompet, dan katakan, demi Tuhan dan demi pedang Gideon. Lalu mereka melakukan apa yang diperintahkan.
Ada yang menarik di sini. Saya sempat berpikir cukup lama, apa arti kenapa harus ditutup dengan buyung tanah liat ini? Akhirnya saya tahu. Tidak bisa lagi. Di dalam Yesaya 45 ayat 9 katakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Jadi, periuk ini sebenarnya melambangkan kita, melambangkan diri kita. Supaya kita dapat meniup trompet, membawakan berita kebenaran ini, supaya kita dapat hidup kita ini terang, maka diri harus dihancurkan. Diri harus mati, harus dibinasakan, supaya terang itu dapat menyala, terang Kristus dapat menyala dengan terang benderang. Dan juga kita dapat memberitakan firman Tuhan dengan penuh kuasa. Di dalam letter 197 tahun 1902 dikatakan, Tuhan memanggil para pembawa terang yang akan mengisi dunia dengan cahaya dan kedamaian, dan sukacita yang datang dari Kristus. Tuhan akan menggunakan orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang menyadari kelemahan mereka, yang tidak akan berpikir bahwa pekerjaan Allah bergantung hanya kepada mereka. Orang-orang seperti itu akan mengingat apa yang dituntut oleh pelayanan Allah dan mereka. Kesopanan berbicara dan tindakan yang diminta Allah. Mereka akan mengungkapkan bahwa Kristus diam di dalam hati, memberikan kemurnian bagi keseluruhan makhluk. Jadi saudara-saudara, para pembawa terang ini yang akan mengisi dunia dengan terang dan kedamaian sukacita yang berasal dari Kristus. Artinya apa? Sebelum kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita membawa terang itu harus ada di dalam kehidupan kita dulu. Harus ada di dalam hati dan pikiran kita dulu. Baru terang itu dapat kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan menginginkan umatnya untuk menjadi pembawa terang bagi dunia yang tertidur dalam kegelapan tengah malam. Tetapi jika mereka menolak untuk maju dalam terang yang Dia nyatakan di jalan mereka, maka terang itu akhirnya akan menjadi kegelapan bagi mereka. Dan bukannya menjadi pembawa terang bagi dunia, mereka sendiri akan tersesat dalam kegelapan yang mengelilingi mereka. Tuhan menginginkan pembawa terangnya untuk menjaga standar yang tinggi di hadapan mereka. Dengan ajaran dan teladan mereka, harus memegang standar sempurna di atas standar palsu setan. Yang mana jika diikuti akan mengakibatkan kesengsaraan, degradasi, penyakit, dan kematian bagi tubuh dan jiwa. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan umatnya menjadi pembawa terang di mana dunia saat ini sedang tertidur dalam kegelapan tengah malam. Tetapi kalau pembawa-pembawa terang ini sudah dipanggil tapi mereka menolak, mereka tidak mau hidup di dalam terang, mereka tidak mau menerima Kristus di dalam kehidupan mereka lebih dahulu, maka terang itu akhirnya menjadi kegelapan yang akan membingungkan mereka, dan mereka akan tersesat di dalam kegelapan yang mengelilingi mereka. Karena Tuhan katakan, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan ajaran dan teladan mereka harus memegang standar yang tinggi dibanding dengan standar palsu yang diberikan oleh setan. Dalam kutipan yang lain dikatakan, di mana-mana orang binasa karena kurangnya pengetahuan tentang kebenaran yang telah dipercayakan kepada kita. Para anggota gereja membutuhkan kebangunan agar mereka dapat menyadari tanggung jawab mereka untuk memberitakan kebenaran ini. Mereka yang telah tercerahkan oleh kebenaran harus menjadi pembawa terang bagi dunia. Menyembunyikan terang kita saat ini adalah membuat kesalahan besar. Pesan bagi umat Allah hari ini adalah, bangkitlah, bersinar, karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu. Panggilan Tuhan pada malam hari ini, atau sore hari ini. Begitu banyak orang akan binasa, karena tidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran yang dipercayakan kepada gereja Masih Advent hari ke-7. Para anggota membutuhkan kebangunan supaya kita memperoleh
kesadaran bahwa kita mempunyai misi yang besar. Oleh karena itu, dalam The Review and Herald 22 Maret katakan tahun 1887, kebangunan kesalehan sejati di antara kita adalah yang terutama dan paling mendesak dari semua kebutuhan kita. Memperoleh ini haruslah menjadi pekerjaan terutama kita. Kita memperoleh pekerjaan baik, kita memperoleh status baik, mempunyai kekayaan bagus, mempunyai istri yang cantik, suami yang ganteng, punya rumah, punya mobil, punya keamanan dalam hidup, bagus. Tetapi kebangunan kesalehan sejati di antara kita adalah yang terutama dan paling mendesak dari semua kebutuhan kita. Dan memperoleh itu haruslah menjadi pekerjaan yang terutama bagi kita. Saudara-saudara melihat apa yang terjadi saat ini di dunia ini. Tidak akan lama lagi Tuhan akan datang. Dalam arti khusus, umat gereja Masih Advent hari ke-7 telah ditetapkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Kepada mereka telah dipercayakan peringatan terakhir bagi dunia yang binasa. Ke atas mereka bersinar terang yang luar biasa dari firman Tuhan. Mereka telah diberi pekerjaan penting yang paling hikmat. Proklamasi pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. Mereka tidak boleh membiarkan hal lain menyerap perhatian mereka. Kita sudah dipercayakan terang yang luar biasa. Pekabaran hikmat yang terakhir. The last mercy of God. Kepada dunia yang binasa. Pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Biarlah ini menjadi pekabaran yang harus kita sampaikan. Tapi bagaimana kalau kita tidak mengerti apa itu pekabaran malaikat ketiga? Apa itu pekabaran malaikat kedua dan malaikat pertama? Wahyu 14 katakan, intisarinya adalah, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Itu adalah pekabaran malaikat yang pertama. Dengan kata lain, menjadikan Tuhan yang terutama karena penghakimannya sudah tiba. Menjadikan Tuhan yang terutama itu apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku itu artinya apa? Hukum yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kalau ada satu hal yang membuat kita menomorduakan Tuhan, kita sudah punya berhala. Kita sudah punya tiang berhala yang kita simpan di dalam kehidupan kita. Apakah itu harta kita, kepandaian kita, atau apapun yang membuat Tuhan nomor 2. Maka itu adalah Allah lain di hadapan kita. Kita tahu sejak tahun 1844, penghakiman akan dimulai. Dan saat ini, kalau kita mau baca dalam tulisan-tulisan hamba Tuhan Nyonya White, hampir tertutup pintu kasihan dan penghakiman ini akan selesai. Tapi bagaimana kondisi kita? Di dalam True Revival, halaman 13, alinea yang pertama katakan, bagaimana kondisi kita di saat yang menakutkan dan hikmat ini? Sayangnya, kesombongan apa yang berlaku di gereja? Kemunafikan apa? Penipuan, cinta berpakaian, kesembronoan, dan hiburan. Betapa berhasratnya akan supremasi. Semua dosa ini telah mengaburkan pikiran, sehingga hal-hal yang kekal belum diketahui. Tidakkah kita mencari Alkitab, sehingga kita tahu di mana kita berada dalam sejarah dunia ini? Tidakkah kita menjadi cerdas dalam hal pekerjaan yang sedang dilakukan untuk kita pada saat ini? Dan posisi yang harus kita tempati sebagai orang berdosa, sementara pekerjaan pendamaian ini sedang berlangsung. Jika kita menaruh perhatian pada keselamatan jiwa kita harus membuat perubahan yang pasti. Kita harus mencari Tuhan dengan penyesalan sejati, dengan penyesalan jiwa yang mendalam. Kita harus mengakui dosa-dosa kita, agar dosa-dosa itu dihapuskan. Inilah keadaan kita, saudara-saudara. Kita tidak lagi harus tetap berada di bawah pengaruh kuasa kejahatan. Kita dengan cepat mendekati penutupan pintu kasihan. Biarlah setiap jiwa bertanya,
Bagaimana saya berdiri di hadapan Tuhan? Kita tidak tahu seberapa cepat nama kita akan disampaikan ke dalam bibir Kristus, dan kasus kita akhirnya diputuskan. Oh, betapa sebuah keputusan yang harus diambil. Haruskah kita diperhitungkan sebagai orang benar, ataukah kita harus diperhitungkan sebagai orang fasik? Saudara-saudara, hanya ada dua posisi. Kita diperhitungkan sebagai orang benar, atau diperhitungkan sebagai orang fasik. Pekabaran malaikat yang kedua dikatakan, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Kita tahu bahwa Babel artinya kekacauan. Tetapi Babel, kalau kita lihat sejarahnya bagaimana mereka membangun Menara Babel, itu adalah kekacauan dan penyombongan diri mereka. Mereka mau menentang Tuhan. Ini adalah segala akar dari Babel itu sendiri. Menyombongkan diri. Diri. Berarti, kalau Tuhan menyuruh kita keluar dari Babel, artinya kita harus keluar dari segala sesuatu yang membuat kita merasa lebih baik. Merasa lebih hebat. Merasa lebih pintar. Merasa lebih kaya. Merasa lebih ganteng. Merasa lebih cantik. Lebih keren. Lebih berduit. Lebih hebat. Dan lebih yang lainnya. Keluar dari Babel adalah mengikut Tuhan tanpa syarat apapun. Kemanapun Tuhan mau, dan percaya penuh kepada pimpinannya. Sama seperti Abraham. Dia percaya penuh kepada Tuhan tanpa syarat. Syarat apapun. Tuhan, kalau saya diajak pergi keluar dari tempat saya yang nyaman ini, saya akan kemana Tuhan? Tempatnya ada AC-nya nggak? Di sana ada bisnis nggak Tuhan yang Tuhan sediain? Kalau enggak, wah, enggak deh Tuhan. Apakah begitu? Tidak, saudara-saudara. Mengikut Tuhan tanpa syarat apapun. Kemanapun Tuhan mau. Dan percaya penuh kepada pimpinannya. Pekabaran yang kedua adalah keluar dari Babel. Di dalam salah satu buku yang lain, dikatakan bahwa kondisi penerimaan kita terhadap Tuhan adalah praktis berarti pemisahan dengan dunia. Pada saat kita menerima Tuhan, berarti kita harus berpisah dengan dunia. Kita tidak bisa pegang dua-duanya. Kita mau ikut Tuhan, tapi kita juga suka akan dunia. Wah Tuhan, saya suka Tuhan kalau dengar-dengar khotbah yang bagus, tapi saya juga suka nonton Netflix. Saya ikuti perkembangan episode ini yang terakhir. Wah, saya nggak bisa lepaskan Tuhan. Tidak bisa, saudara-saudara. Pada saat kondisi kita menerima Tuhan, di saat yang sama, kita harus melepaskan, terpisah dengan dunia. Tuhan memanggil kita sebagai satu umat, keluarlah dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu, dan jangan menyentuh benda yang najis, dan aku akan menerima kamu. Dunia mungkin membenci Anda, karena Anda tidak mengikuti, tidak memenuhi standar mereka. Terlibat dalam hiburan mereka yang membinasakan, dan mengikuti cara-cara mereka yang merusak. Tetapi Allah yang di surga berjanji untuk menerima Anda dan menjadi seorang bapa bagi Anda. Kamu akan menjadi putra dan putriku firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, pada saat kita mungkin dianggap orang gila, ngapain kamu mesti pergi keluar kota, mesti tinggal di pedalaman, tidak ngapa-ngapain, cuman bertani. Kenapa kamu harus tinggalkan pekerjaanmu yang begitu bagus hanya untuk memelihara sabat? Memilih mengikut Tuhan berarti harus meninggalkan dunia. Pekabaran yang kedua, malaikat yang kedua adalah keluar dari Babel. Yang ketiga, jangan menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahi dan pada tangan. Jangan menyembah binatang patungnya, dan jangan menerima tanda binatang. Kalau kita masih punya Allah-Allah lain dalam kehidupan kita, kalau kita tidak sadar bahwa saat ini adalah masa penghakiman yang hampir selesai, kalau kita masih suka di Babel, kita tidak mau keluar dari sistem yang menyombongkan diri, yang meninggikan diri, yang mengangkat diri. Oh, gereja saya nomor satu, choir saya nomor satu, potluck saya nomor satu. Oh, di gereja kami ini hebat sekali. Kalau itu masih yang kita kejar,
kita akan menyembah binatang dan patungnya, dan kita akan menerima tanda binatang itu. Malaikat ketiga dari Wahyu 14 digambarkan sedang terbang dengan cepat di tengah-tengah langit, sambil berseru, inilah mereka yang menaati perintah-perintah Allah dan iman Yesus. Di sini diperlihatkan sifat pekerjaan umat Allah. Mereka memiliki pekabaran yang sangat penting, sehingga mereka digambarkan sedang terbang dalam menyampaikan kepada dunia. Mereka memegang roti kehidupan untuk dunia yang kelaparan. Kasih Kristus mengikat mereka. Ini adalah pekabaran terakhir. Tidak ada lagi yang harus dipatuhi, tidak ada lagi undangan belas kasihan untuk diberikan setelah pekabaran ini selesai. Sungguh satu kepercayaan yang dipercayakan kepada kita. Betapa sebuah tanggung jawab terletak pada semua orang untuk membawa kata-kata dari undangan yang ramah. Dan roh dan pengantin wanita berkata, ayo. Dan biarlah orang yang mendengarnya berkata, marilah. Dan biarlah dia yang haus datang. Dan siapapun yang mau, biarkan dia mengambil air kehidupan dengan bebas. 5 Testimonis, halaman 206, alinea yang ketiga. Kita tidak bisa mempersiapkan jalan dengan memperoleh persahabatan dengan dunia, yang merupakan permusuhan dengan Tuhan. Tetapi dengan bantuannya, kita dapat menghancurkan pengaruhnya atas diri kita dan orang lain. Kita tidak dapat secara pribadi atau sebagai kelompok melindungi diri kita dari godaan yang terus-menerus dari musuh yang gigih dan teguh itu. Tetapi dalam kekuatan Yesus, kita dapat melawan mereka. Mereka yang bersatu dengan dunia menerima cetakan duniawi dan bersiap untuk tanda binatang itu. Mereka yang tidak percaya pada diri sendiri, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memurnikan jiwa, mereka dengan mematuhi kebenaran akan menerima cetakan surgawi dan mempersiapkan untuk materai Allah di dahi mereka. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 216. Pertanyaannya adalah, apakah para pemuda sekarang ini mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, memberikan diri mereka untuk pelayanannya, untuk mengakui dosa-dosa mereka, untuk meninggalkan, minta tolong kepada Tuhan? Apakah mereka tidak akan menerima kepercayaan yang suci dan menjadi pembawa terang ke dunia yang siap untuk dikonsumsi oleh murka Allah yang menyala-nyala ini? Ada seorang wanita umur 21 tahun. Namanya adalah Brenda Matos. Dia memberikan pelajaran Alkitab melalui sosial media. Dan tahu aplikasi apa yang dipakai? Dia pakai aplikasi TikTok. Kalau orang lain TikTok untuk joget-joget, untuk hal-hal yang tidak berguna, dia pakai TikTok untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan dia punya 45.000 followers, yang setiap hari dia kasih makanan firman Tuhan. Ada ayat yang dia bacakan, ada kutipan roh nubuat yang dia bacakan. Ada lagu yang dia nyanyikan. Anda dapat bekerja, tidak peduli seberapa muda Anda, seberapa Anda tidak punya apa-apa. Kalau Anda mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan pergunakan Anda. Tuhan akan kasih sesuatu hal yang dapat Anda lakukan. Karena apa? Pekerjaan ada di hadapan kita. Akankah kita terlibat di dalamnya? Kita harus bekerja dengan cepat. Kita harus maju terus. Kita harus bersiap untuk hari besar Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk kalah. Tidak ada waktu untuk terlibat dalam tujuan-tujuan yang egois. Dunia harus diperingatkan apa yang kita lakukan sebagai individu untuk membawa terang ke hadapan orang lain. Tuhan telah menyerahkan kepada setiap orang pekerjaannya. Setiap orang memiliki bagian untuk bertindak, dan kita tidak dapat mengabaikan pekerjaan ini, bahkan dengan risiko jiwa kita. Sayang sekali saya tidak bisa menampilkan ini, komputer saya hang. Ada sebuah hotel namanya Luxor di Las Vegas. Jadi bentuknya seperti piramid. Di bagian ujung dari Hotel Luxor ini dikasih lampu dengan kekuatan 7.000 watt xenon lights. Dan dia punya 39 lampu. Bahkan dikatakan kalau pesawat lewat,
ke Las Vegas itu dia langsung tahu, oh itu Hotel Luxor. Dengan kekuatan ini, kalau kita di luar atmosfer sejauh 16 km, kita masih dapat membaca dengan kemampuan cahaya yang dibuat oleh Luxor ini. Dan setiap jam, dia memakan uang cukup besar untuk membiayai listriknya. Tapi ada yang sesuatu menarik. Karena terangnya begitu kuat, sampai ada satu habitat di atas dari Hotel Luxor ini. Berbagai jenis serangga yang suka untuk hidup di situ. Tetapi ada satu yang lucu. Pada saat langit cerah, di saat tidak ada awan, tidak ada bintang, maka cahaya itu tidak kelihatan, saudara-saudara. Hanya redup, tidak kelihatan. Mengapa? Karena tidak ada partikel-partikel yang memantulkan sinar itu, atau cahaya yang besar itu. Saudara-saudara, Tuhan mempercayakan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan mempercayakan nubuatan yang luar biasa. Tuhan mempercayakan pekabaran yang istimewa kepada gereja Masih Advent hari ke-7. Tapi kalau umat-umat Tuhan, gereja Masih Advent hari ke-7, pemuda-pemudi Advent, tidak mau memantulkan firman ini, maka seperti Hotel Luxor, cahaya atau sinar yang begitu terang itu akan sia-sia, tidak akan terlihat. Tuhan memanggil Anda pada malam hari ini atau petang hari ini untuk mau menjadi cermin, untuk mau memantulkan, untuk menerima Kristus di dalam kehidupan kita, untuk mengakui dosa-dosa kita, meninggalkan semua yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, bukan dengan kekuatan kita, sebagaimana Gideon. Maka kita akan mengangkat obor itu tinggi-tinggi terang. Kalau diri hancur dulu, maka obor itu akan diangkat tinggi-tinggi, cahaya itu akan ditinggikan, dan kita akan mempunyai tiupan trompet dengan suara yang keras dan nyaring, dan berbeda dari yang lain. Kita akan menceritakan pengalaman hidup kita, berjalan bersama Tuhan, dan orang lain akan melihat muka kita berseri-seri, muka kita bercahaya, dan mereka akan datang, apa yang kau miliki yang kami tidak miliki? Tolong bagikan kepada kami. Tuhan rindu memanggil umat-umatnya di saat-saat terakhir dari akhir dunia ini. Tuhan rindu untuk mengumpulkan umatnya. Bagi mereka yang mau saja, bagi mereka yang tidak mau, yang suka berkutat dengan dunia, yang suka dengan hiburan-hiburan, dengan semua standar, semua kesombongan, semua peninggian diri yang kita miliki, maka kita tidak akan menerima terang itu, dan kita akan tersesat sama seperti orang di luar sana. Ini adalah suatu panggilan yang solemn, satu panggilan yang hikmat yang harus disampaikan. Tapi biarlah ini menjadi pekabaran pada malam hari ini. Kalau Tuhan memanggil Anda, biarlah kita menerima panggilan itu. Dengan apapun keadaan kita, maka Tuhan yang akan menyanggupkan. Apakah ini merupakan kerinduan saudara-saudara sekalian orang muda? Atau siapapun yang mendengarkan melalui media ini? Kalau itu adalah kerinduan saudara-saudara sekalian, saya mengundang kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan di dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan. Walaupun terkendala dengan masalah teknologi, kami tidak dapat menggunakan komputer hamba-Mu dengan baik, sehingga para pendengar hanya dapat mendengarkan suara. Kiranya Tuhan tetap berbicara. Kami yakin bahwa setiap firman yang disampaikan, yang sudah keluar, tidak akan pulang dengan sia-sia. Biarlah ada perubahan pada saat kami mendengarkan firman ini. Biarlah roh Tuhan berbicara ke dalam hati kami masing-masing, menggugah kami, menyadarkan kami, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi, yang panjang sabar, memberikan kesempatan. Masih terbuka kesempatan bagi kami untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk membuang semua berhala-berhala dan ilah-ilah yang ada di dalam kehidupan kami. Supaya roh Tuhan dapat menguasai kami, maka kami dapat menghancurkan diri kami, dan kami akan menerangi dunia dengan terang yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, dan kami dapat meniup trompet dengan seruan yang nyaring. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini,
bagi mereka yang mendengarkan dan tergerak. Kiranya Tuhan tetap berbicara ke dalam hati mereka. Supaya mereka dapat mendengar panggilan Tuhan. Panggilan yang khusus bagi setiap yang mendengarkan. Untuk berada dalam pekerjaan Tuhan dimanapun dan bagaimanapun caranya. Biarlah kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Karena ini semua kami mohon hanya di dalam nama Yesus penebus dan juru selamat kami. Amin. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Bisa mendengar? Iya, bisa. Terima kasih Pak Arwijaya untuk firman yang telah diberikan kepada kita dan juga sekaligus panggilan kepada kita juga untuk firman yang telah diberikan. Pasti saya yakin nih Dinda udah banyak yang ingin bertanya juga untuk firman yang disampaikan ini. Biar kita maksudnya lebih rapi kali ya. Mungkin Dinda bisa jelaskan bagaimana tata cara untuk Q&A ini, untuk masuk ke sesi Q&A ini. Ya, mungkin buat saudara-saudari atau Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan, mungkin